Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Panggilan Kasih Karunia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 29 dan 30. Banyak yang menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk predestinasi atau takdir Allah untuk sebagian orang yang akan selamat dan sebagian orang lagi yang akan binasa. Apakah demikian maksud dari Allah, yaitu bertindak dengan tidak adil dalam memberikan keselamatannya hanya kepada golongan manusia tertentu? Ada perbedaan antara mengetahui lebih dahulu dengan mengtakdirkan. Tuhan dalam kemahatauannya mengetahui siapa yang akan menerima dan siapa yang akan menolak kasih karunia-Nya yang agung itu. Ia merindukan agar semua orang dengan tidak memandang bulu akan memperoleh keselamatan. Jelas Tuhan rindu ingin menyelamatkan semua orang, membenarkan semua orang, serta memuliakan semua orang. Akan tetapi ia tidak dapat memaksakan kemauannya. Ia mengetahui siapa yang akan memberikan sambutan yang positif kepada kasih karunia-Nya tersebut. Ellen G. White dalam buku Selected Messages, buku 1 halaman 390 mengatakan, panggilan dan pembenaran bukanlah hal yang sama. Panggilan adalah membawa seorang berdosa kepada Kristus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia, di mana dosa diyakinkan dan orang tersebut diundang kepada pertobatan. Panggilan Tuhan melalui Roh Kudus adalah seperti aliran magnet, di mana secara langsung menjamah semua hati orang dengan cara yang sangat ajaib, didorong oleh pengaruh Roh Kudus tersebut. Dalam buku yang sama halaman 391 dikatakan, sementara manusia memberikan sambutan kepada dorongan tersebut, dia akan maju mengarah kepada Kristus agar ia dapat bertobat. Kita tidak bisa mengambil satu langkah pun untuk kehidupan rohani, sementara Yesus mendorong dan menguatkan jiwa dan membawa kepada pengalaman pertobatan. Maksudnya, tidak ada usaha manusia yang dapat menyebabkan dia dapat lebih rohani. Ini merupakan dorongan dari Roh Kudus yang menjamah dan memberikan kekuatan untuk bertobat. Sebab itu, kebenaran kita hanyalah melalui iman saja. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa Kristus ditinggikan kepada posisi yang berada di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah Bapa adalah untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah 5 ayat 31. Dalam buku Selected Messages di halaman yang sama dikatakan, pertobatan adalah pemberian Allah sama seperti pengampunan dan pembenarannya. Ini tidak dapat dialami kecuali diberikan Kristus kepada jiwa kita. Jikalau kita didorong kepada Kristus, ini adalah melalui kuasa dan kebijaksanaannya. Kasih karunia menyebabkan penyesalan dan dari Tuhan juga datang pertobatan. Melihat peranan dari kasih karunia yang membawa kepada pertobatan, semoga kita semua mau memberikan sambutan kepada kasih karunia Tuhan, sehingga pengalaman pertobatan menjadi bagian kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.